Ya, kembali lagi di Dokter Indonesia. Untuk teman-teman setianya Dokter Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi dengan wanita cantik di sebelah saya. Kami dia Radisti. Apa kabar? Tiap kali ketemu dokter tuh kayaknya makin tinggi atau saya menurun dok? Enggak, ini pemuaian. Radisti, ini bicara masalah kesehatan. Ternyata yang namanya penyakit atau seseorang itu sehat tidak hanya dari manusia ke manusia. Iya. Tentunya ada sistemnya, namanya adalah perpindahan dari hewan ke manusia atau sebaliknya manusia ke hewan. Ada salah satu penyakit nih yang berkaitan dengan perubahan musim pancaroba. Aduh. Kita suruh dulu penonton nih tebak kira-kira penyakit apa? Pinter, demam berdarah. Keluarnya cepet lagi. Biasanya kalau di lingkungan rumah udah ada yang ketularan tuh udah harus cepet-cepet di fogging kan, biasanya kan gitu. Iya, nah ini bicara masalah demam berdarah tentunya kasusnya, wah ini sudah tidak bisa disampaikan lagi dan berarti masyarakat kita mungkin sudah cukup tahu. Ya. Tapi yang ingin kita tambahkan di sini adalah masalah yang pertama nih, perkembangan dari nyamuk demam berdarah. Oke. Karena dari proses perkembangan ini adalah modal awal kita, terutama para ibu nih orang rumah, untuk mencegahnya. Ayo saya tunjukin dulu nih animasinya. Kalau ada nyamuk segede Jadi ini serem. nyamuknya gede banget. Nah ini nyamuknya nih. Biasanya demam berdarah ditularkan melalui nyamuk betina Aedes aegypti, yang di dalam tubuhnya itu sudah terdapat virus Aedes aegypti. Awalnya adalah bentuk telur. Ya, dia akan bertelur, kemudian berubah menjadi larva, dan biasanya yang sering familiar dengan masyarakat kita adalah jentik yang sering tergenang di air yang mana? Air yang tenang dan bersih, dan itu biasanya ada di kamar, di genangan dari baskom bahasanya Bu ya. Ya, atau di parit atau selokan. Itu. Jadi beberapa hal ya, tadi kan saya membahas mengenai yang namanya lokasi-lokasi cikal bakal penyakit demam berdarah itu berada. Dari lokasi-lokasi ini berbeda nyamuknya di mana. Tentunya kalau nyamuk kan terbang. Kalau jentik nggak bisa terbang. Ini modal kita untuk pencegahan dari penularan si Aedes aegypti. Nah, tapi proses penularannya sendiri gimana? Maksudnya dari nyamuk ke manusia itu otomatis memang kena atau gimana gitu? Apakah gigitan doang Iya. atau dia hinggap doang tanpa gigit? Ada lagi animasinya. Kami dia ini nih. Di saat seseorang digigit oleh nyamuk, tentunya nyamuk ini yang membawa virus Aedes aegypti akan memasukkan ke dalam tubuh. Dia akan masuk ke sistem limfa. Ini limfa nih. Nah, ini dia satu pertama, ya. Masuk ke saluran pembuluh darah, lalu di dalam sistem limfatik dia akan berlipat ganda. Nih, replikasi. Lebih banyak, karena banyak dia akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Sesuai dengan yang namanya pembuluh darah. Dari ujung kepala sampai ujung rambut, itu ada pembuluh darah. Nah, di saat seseorang penderita sudah digigit nyamuk, dan suatu saat tentunya akan balik digigit nyamuk. Apabila si pasien ini atau si penderita ini sudah ada virus dengue, lalu nyamuk ini adalah jenis nyamuk penular, dia hinggap tentunya dari darah manusia yang dia isap, akan menular ke nyamuk baru. Nyamuk baru tinggal ngisap yang lain, akhirnya akan menularkan ke orang lain. Itu betina aja tapi kan betina, ya? Aduh, berarti cara pencegahannya sendiri bagaimana nih dok? Pencegahan, nah balik lagi tadi ke masalah lokasi. Biasanya nih nyamuk-nyamuk senangnya lokasinya di mana? Tempat gelap. Dingin, Berarti lembab kayak gitu. kuburan Bu ya? Bukan. Jangan sepelekan yang namanya kamar tidur. Iya betul. Di belakang pintu. Apalagi kalau Siku-siku. anak kos senangnya gantung apa? Baju Semua ditumpuk sampai 3 bulan. Satu. Yang kedua, di mana lagi tadi? Genangan air. bak mandi atau baskom atau istilah gelas jangan dibuat lama biar terpapar gitu. Itu bisa aja tempat jentik-jentik, tapi kebanyakan adalah selokan. Kita juga perhatikan lingkungan kita. Betul. Ya, kalau istilah awamnya kan yang dikenal tuh ada 3M. Betul. Sekarang ada 3M plus. Menguras. Mengubur. Plus yang terakhir adalah memantau. Diperhatikan lingkungan. Itu pencegahan untuk para ibu biar pancaroba gini. Iya, apalagi musim seperti ini. Hujan tidak banyak sehingga air itu tergenang. Benar. Tapi saya sendiri juga punya cara pencegahan baru nih, Sebagai dok. seorang ibu itu harus Sebagai ada. seorang ibu, saya selalu kan waspada kalau hal seperti itu. Dan saya cara pencegahan barunya adalah dengan menggunakan Force Magic Microns 2-in-1.
Force Magic Microns 2-in-1 ini adalah aerosol one push dengan 2 manfaat. Karena cukup 1 kali tekan dapat bertahan hingga 10 jam. Force Magic Microns 2-in-1 mampu mematikan dan juga menolak nyamuk dengan aroma lemon yang lembut. Force Magic Microns 2-in-1 juga ramah lingkungan nih ibu-ibu. Karena bahan aktifnya bisa menguap di suhu ruangan sehingga tidak meninggalkan residu dan juga mudah dinetralisir. Jadi keluarga dan juga anak-anak kita ini akan lebih terlindungi dari bahaya demam berdarah. Force Magic Microns 2-in-1 pemati dan penolak nyamuk jadi satu. Karena aku sayang anakku. Wah, Ibu pintar. Ih, terima Tipsnya. Ya, terima kasih kami Dia Radisti. Sehat selalu, salam buat keluarga ya. Sehat juga terus dokter. Sukses selalu. Oke, untuk Anda yang di rumah ingin sehat, tentunya masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Dr. Ros Indonesia. Apakah rokok elektrik bisa menjadi solusi untuk berhenti merokok? Badan POM Amerika Serikat sudah mengeluarkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ini tidak ada bukti bisa membantu menghentikan